Bab 6. Hantu jadi-jadian. Wow, kamar ini bagus sekali. Cira mengedarkan pandangannya dan mengagumi setiap sudut dari kamarnya itu. Ia segera melompat ke atas tempat tidur. Empuknya. Ia berguling ke sana kemari mencium sprei yang sangat wangi dan lembut. Benar seperti di surga pikirnya. Sepertinya aku harus telepon ayah dan ibu. Cira segera mengambil handphonenya dan melakukan panggilan video. Tak berapa lama. Halo Cira. Hai ayah. Cira melambaikan tangan di depan layar handphonenya. Tampak ayahnya sedang istirahat di teras rumah. Tak lama kemudian ibu datang dan ikut bergabung bersama mereka. Bagaimana kabarmu di sana nak? Baik bu. Dan lihat ini. Cira mengedarkan handphone ke setiap sudut kamarnya agar orang tuanya bisa melihat fasilitas yang diberikan olehnya. Wah, kamarmu bagus sekali, puji ayah. Aku beruntung, ya. Walaupun Tuan Arun itu arogan dan jarang tersenyum, tapi jika menyangkut pekerja di rumahnya ia memberikan fasilitas yang terbaik. Kapan kamu diizinkan pulang? Baru kamu tinggal 3 hari saja, ibu sudah kangen. Cira terdiam sejenak dan kemudian tersenyum. Ibu tenang saja, Tuan Arun memberiku cuti 3 bulan sekali. Yah, lama sekali, ucap ibu kecewa. Kamu itu harus mendukung Cira, jangan menambah beban pikirannya. Ini pertama kalinya kita jauh darinya pak. Ayah dan ibu tidak perlu khawatir. Nanti kalau sudah terima gaji aku akan membeli tiket untuk kalian agar bisa datang ke Bogor. Kebetulan gaji yang aku terima sangat besar. Benarkah? Mata ibu terbelalak senang. Benar bu, nanti sebagian akan aku kirim ayah dan ibu. Tidak perlu seperti itu, kamu tabung saja buat masa depanmu nanti. Tidak apa-apa ayah, walau uang itu aku kirimkan ke ayah dan ibu masih cukup kok buat aku tabung sendiri. Baiklah, kalau itu maumu. Tiba-tiba, tok. Pintu kamar Cira diketuk oleh seseorang. Ayah, ibu aku sudahi dulu ya. Sepertinya ada yang mengetuk pintu kamarku. Ya, selalu jaga dirimu di sana, sampaikan salam kami untuk Pak Uwomu. Baik ayah, ibu. Panggilan diakhiri. Cira segera beranjak dari tempat tidurnya dan membuka pintu kamar. Omar, ini daftar buku yang disuka Tuan Muda. Terima kasih Omar, akan aku cari di perpustakaan. Bu Cireng sudah tahu letaknya. Sudah, tadi Pak Uwo yang memberitahuku. Pak Uwo, oh pamanku, Pak Syamsuddin. Cira menjelaskan. Kapan ibu mau ke sana? Sebentar lagi, beres-beres bajuku masih kurang sedikit lagi. Oh, baiklah kalau begitu. Saya permisi Bu Cireng. Cira hanya tersenyum dan kemudian masuk lagi ke dalam. Walaupun sejatinya ia sangat tidak suka dipanggil Bu Cireng, tapi apa boleh buat, yang penting Gio nyaman dulu dan tidak menganggapnya sebagai suatu ancaman. Setelah selesai menata baju dan peralatan yang lainnya, Cira segera mandi karena ini sudah sore. Kali ini Cira memakai kaos oblong dan celana jeans belel. Dengan rambut dicepol ke atas, ia segera membawa catatan yang diberikan Omar tadi menuju ke perpustakaan. Dengan perlahan ia membuka pintu dan alangkah terkejutnya ia dengan apa yang dilihatnya. Ruangan ini penuh dengan buku yang tertata rapi, benar-benar mirip dengan perpustakaan milik pemerintah. Cira tersenyum senang karena ia sebenarnya juga hobi membaca. Karena keterbatasan uang ia hanya bisa meminjam di perpustakaan umum dan terkadang membacanya secara online di internet. Ia segera masuk dan berkeliling melihat isi perpustakaan. Ada juga kursi santai yang bisa digunakan untuk membaca. Wah, bisa aku tertidur di sini karena keasyikan membaca, gumamnya. Cira segera kembali dengan niat awalnya, yaitu mencari buku kesukaan Gio. Jika memang nanti diizinkan Tuan Arun, aku akan meminjam beberapa buku di sini, pikir Cira. Ternyata penataan buku ini urut sesuai dengan abjadnya, jadi ia tidak akan kesulitan. Cira segera mencari buku itu. Total ada 6 buku,
buku ke-1 sampai ke-5 sudah ia dapatkan, cuma buku ke-6 yang agak sulit. Apa mungkin yang di rak atas itu ya, gumamnya sendiri. Ketika Cira disibukkan dengan buku terakhir, tiba saja pintu menutup sendiri dan terkunci. Braak. Hei, siapa itu? Teriaknya. Ia memutuskan mendekat ke sumber suara. Ceklek, ceklek, ceklek. Cira berulang kali mencoba membuka pintunya. Hei, siapa yang di luar sana? Tolong aku, teriaknya. Ia merogoh saku celananya dan, sial, handphoneku ketinggalan, umpatnya panik. Ia kemudian menggedor pintu lebih keras lagi dengan harapan ada orang yang lewat dan mendengarnya. Brak, 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 tolong, buka pintunya, aku terkunci di dalam. Sudah hampir 30 menit Cira berteriak akan tetapi tidak ada yang menolongnya. Ia duduk di lantai dan menyandarkan tubuhnya pada pintu. Tenang, kamu harus tenang Cira, jangan panik. Ayo berpikir. Ia bicara untuk menyemangati dirinya sendiri. Ia menarik napas panjang dan menghembuskannya pelan-pelan. Itu ia lakukan berulang-ulang hingga bisa berpikir jernih kembali. Tiba-tiba ia teringat ada sebuah jendela kecil untuk ventilasi udara. Kalau ia memanjat dan lewat di sana sepertinya ia bisa keluar. Cira melihat jam di sana dan ini sudah hampir malam. Sebenarnya yang ia takutkan adalah jika waktu Gio mencarinya dan ia tidak ada, pasti Omar dan Olive akan melaporkan hal itu pada Arun dan bisa jadi ia akan dianggap tidak bertanggung jawab. Pemecatan adalah ancamannya. Dengan susah payah ia mengambil kursi dan berusaha membuka jendela dan, yes, berhasil. Cira segera memanjat sambil memegangi buku yang ia cari tadi. Baru sampai setengah ia melihat ke bawah. Waduh, tinggi juga, mudah-mudahan aku bisa lompat, doanya. Pertama ia melempar buku itu ke bawah dengan hati-hati, setelah itu ia berusaha turun. Hei, apa yang kau lakukan? Tuan Arun. Apa yang kau lakukan? Maaf tuan, saya terkunci di dalam. Jangan mengada-ada, ayo turun, perintah Arun. Iya tuan, tapi tuan minggir dulu, saya mau lompat. Kau gila, ini tinggi. Saya bisa. Tuan tenang saja, tolong minggir dulu. Sebenarnya Cira tahu tembok ini sangat tinggi, tapi ia nekat daripada kena marah. Paling juga tubuhnya sakit dan yang paling parah kakinya patah. Dengan memejamkan mata dan terus melantunkan doa ia mulai melompat dan... ternyata tidak sakit, pikirnya dalam hati. Ia tersenyum lega, kakinya tidak patah. Buka matamu bodoh. Loh, kok suara Tuan Arun terdengar dekat, pikirnya sambil mengernyitkan dahi. Perlahan Cira membuka matanya, seketika matanya membelalak ketika mengetahui realitanya. Ia tidak menyangka jika jatuh tanpa merasakan sakit itu karena Arun yang menangkapnya. Maaf Tuan. Cira segera melangkah mundur, menjauh dari Arun. Maafkan saya, ucapnya berulang-ulang. Apa yang terjadi? Tadi saya baru mencari buku yang dibutuhkan oleh Gio, tapi sepertinya pintu perpustakaan itu rusak. Rusak? Iya tuan, pintu itu tertutup sendiri dan mengunci. Cira menjelaskan dengan yakin. Di rumahku tidak pernah ada barang yang rusak karena selalu dilakukan pengecekan secara berkala. Wah, jangan hantu, pikir Cira tergidik. Saya tidak bohong tuan. Terus kenapa melompat dari jendela? Saya meminta pertolongan tapi tidak ada yang dengar. Kalau saya tidak lewat jendela bisa saya ditemukan mati lemas dalam perpustakaan ini. Masuk akal juga penjelasannya, pikir Arun. Ayo kita cek pintunya. Baik tuan. Cira mengikuti langkah Arun dan apa yang terjadi ketika mereka tiba di sana. Pintu perpustakaan dalam keadaan terbuka. Berani kau berbohong? Saya bersumpah tuan, pintu ini tadi terkunci. Dan tidak mungkin juga saya sengaja membahayakan diri saya dengan melompat dari jendela. Benar juga yang dikatakan wanita ini, pikir Arun, kali ini aku maafkan. Tapi jika kau membuat keributan seperti ini lagi maka aku tidak segan memecatmu.
Bebe baik tuan. Maaf, ucap Cira tertunduk. Arun segera meninggalkannya sendiri. Rumah ini berhantu, pikir Cira sambil sedikit berlari menuju ke kamarnya. Ada sepasang mata yang berbinar melihat itu semua. Setelah makan malam Cira memutuskan untuk beristirahat. Gio tidak mau belajar lagi karena capek. Sedangkan Arun keluar karena akan bertemu dengan klien. Di dalam kamar ia terus memikirkan kejadian tadi sore. Pasti ada penjelasan yang realistis. Tidak mungkin ini perbuatan hantu. Cira terus berpikir, ia tidak dengan mudah percaya dengan hantu. Tiba-tiba, loh kok lampunya padam, gumamnya. Ia mengambil handphone dan menyalakan senter. Aneh, kok bisa padam? Rumah sebesar ini apa tidak punya genset, ia pikirnya. Ia melangkah keluar kamar untuk melihat kenapa lampu bisa padam. Baru ia memegang gagang pintu, lampu tiba-tiba menyala kembali. Oh, mungkin ada pemadaman. Cira kembali lagi ke tempat tidur. Ia akan membaca buku kesukaan Gio sehingga tahu karakter dari anak ini. Cira membuka halaman pertama. Akan tetapi tiba-tiba lampu padam kembali. Ia tidak segera menyalakan senter, pikirnya pasti akan segera nyala kembali seperti tadi. Tok, 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 pintu kamarnya ada yang mengetuk. Siapa? Sepi, tidak ada jawaban. Siapa di luar? Lagi tidak ada jawaban. Akhirnya mau tidak mau Cira menyalakan senter, ia melangkah keluar untuk membuka pintu. Baru saja beberapa langkah ia mencium seperti aroma bunga yang sangat wangi. Aroma apa ini? Apakah rumah ini benar-benar berhantu? Gumamnya. Tidak, aku harus memastikan sendiri ini hantu atau perbuatan manusia. Awas kalau sampai ketangkap, kau sudah mengganggu ketenanganku, gumamnya geram. Cira membuka pintu dan mengarahkan senter untuk menerangi jalannya. Tiba-tiba sekelebat bayangan putih melintas di lorong dan kemudian menghilang di belokan. Hah, apa itu, pikirnya. Jantungnya berdebar-debar. Dengan cepat ia mengikuti bayangan putih itu. Beruntung ia sudah hafal dengan setiap detail rumah ini dan itu memudahkannya. Kemana bayangan putih itu tadi? Jelas belok ke sini. Cira mengedarkan senternya dan brak. Sret, sret. Hei, siapa itu? Teriaknya. Bayangan putih itu melintas dan lagi hilang di belokan. Cira mengarahkan senter itu tepat di mana bayangan putih itu berbelok. Tunggu, jika lewat sebelah sana aku bisa menghadang bayangan putih itu, karena jalan ini akan tembus ke belokan itu. Dengan setengah berlari Cira segera melewati lorong itu dan benar saja, ia seperti mendengar sesuatu. Ini pasti manusia. Tidak mungkin hantu bisa berbicara, pikirnya sambil tersenyum penuh kemenangan. Ia mencuri dengar apa yang mereka bicarakan. Tuan muda, Bu Cireng seperti ketakutan, bisik Omar. Yes, kita berhasil, bagus kerja kalian, ucap Gio senang. Selanjutnya apa? Tanya Olive. Kamu itu bodoh atau bagaimana? Tentu saja terus menakutinya, ucap Omar. Set, jangan keras-keras. Gio memperingatkan, takuti sampai Bu Cireng pingsan. Baik tuan muda, jawab mereka bersamaan. Oh, jadi ini perbuatan mereka. Belum menyerah rupanya, pikir Cira sambil tersenyum. Bisa jadi kejadian sore tadi di perpustakaan adalah perbuatan mereka. Pantas saja tiba-tiba menyerahkan buku kesukaan Gio, ternyata berusaha menggiring aku ke perpustakaan dan menjebak di sana. Muncul ide brilian di dalam benak Cira. Hantu harus dilawan dengan hantu. Cira segera berjalan ke dapur yang letaknya tidak jauh dari sana. Cira mengambil tepung dan mengusapkannya di wajah hingga merata. Ia juga merendam tangannya dengan air es sehingga terasa dingin. Tak lupa ia juga mengambil taplak warna putih dan dikerudungkan di kepala. Kita lihat saja siapa yang akan lari tunggang langgang, gumam Cira. Sementara itu, Olive, kemana perginya Bu Cireng? Mana aku tahu, tadi di sekitar sini, jawab Olive. Jangan sudah pingsan. Kalau pingsan sudah pasti tergeletak di sini, bodoh.
Omar dan Olive masih sibuk mencari keberadaan Cira. Omar, panggil Olive berulang kali. Apa sih? Ganggu aja. Ini bau apa? Omar segera sadar jika tercium bau busuk dan wangi bunga yang menyengat. Tiba saja ada yang memegang pundak Olive. Dan ia mengira itu adalah Gio. Tuan muda kenapa ikut ke sini? Tanya Olive. Tetapi tidak ada jawaban sama sekali. Justru yang ia rasakan adalah tangan yang dingin. Tuan muda, panggilnya. Olive membalikkan badan dan terkejutlah. Tubuhnya kaku dan tidak bisa bergerak sama sekali. Omar. Apalagi sih? Teriak Omar kesal karena Olive terlalu berisik. Ia membalikkan badan untuk melihat Olive dan... Aach, hantu, teriaknya. Ia langsung lari meninggalkan Olive. Omar, jangan tinggalkan aku, teriak Olive sambil menangis ketakutan. Ia berusaha melepaskan diri dari pegangan hantu itu dan kemudian berlari menyusul Omar. Hahaha. Cira tertawa terbahak-bahak melihat mereka yang lari tunggang langgang. Rasakan. Nah, tinggal satu lagi. Tunggu saja Tuan Gio, mudah-mudahan dengan adanya ini bisa membuatmu kapok, pikir Cira. Dengan cepat ia menuju tempat di mana Gio bersembunyi. Dengan mengenakan taplak putih ia berdiri di dekat Gio. Cira segera mengeluarkan suara yang serak tapi lirih. Tuan muda, kemana saja sih kalian? Kenapa lama sekali? Balas Gio kesal. Ia segera membalikkan tubuhnya dan aach. Hantu, teriaknya ketakutan. Olive, Omar, tolong aku, teriak Gio sambil berlari. Cira segera melepas taplak putih dari kepalanya dan merasa puas dengan hasil kerjanya. Cira Hanifa dilawan, gumamnya sombong. Setelah menyalakan saklar listrik ia segera kembali ke kamarnya untuk membersihkan wajahnya yang putih penuh tepung. Malam ini ia bisa tidur dengan nyenyak karena puas bisa membalas jebakan mereka. Bersambung.